ini luar biasa, artinya susah dideteksi sejak dini? Ya, saya kira dari awal kan semua itu berjalan secara bisnis lain, antar perusahaan, bikin perjanjian, segala sesuatu. Nah, namanya manusia kan 1 detik aja bisa berubah. Dari yang baik bisa jahat, dari yang jahat bisa jadi baik. Itu persoalan 1 detik aja. Nah, penyebabnya kita nggak tahu. Jadi dengan sekarang negara Amerika menuntut dia, membawa dia ke persidangan pidana, saya kira Amerika serius menangani ini. Tetapi ini kan sebenarnya bukan ini persoalan yang pokok. Persoalan yang pokok itu adalah transaksi bisnis antara Merpati dengan TALG, di mana Merpati taruh security deposit, kalau pesawat nggak ada dikembaliin. Jadi ini kan perdata sebenarnya. Dan sebelum ini yang mulia, kalau boleh saya tambahkan, masalah Merpati ini dilaporkan di kepolisian, di kejaksaan, dan di KPK. Kepolisian menutup secara resmi, menyatakan bahwa ini tidak cukup bukti. KPK menutup secara resmi, ada suratnya dari pimpinan KPK menyatakan bahwa ini perdata. Kejaksaan juga menutup pada tahun 2008. Ada suratnya resmi dari Kejaksaan Agung, tapi kemudian dibuka kembali oleh Kejaksaan. Iya. Dengan mempidanakan John Cooper, kita sekarang bisa melihat terang benderang bahwa ini ada seorang yang melakukan suatu tindakan dengan niat jahat. Betul. Jadi dengan memproses John Cooper ini, jadi ada untung rugi. Dengan memproses dia secara pidana, terbukti bahwa memang dia menggelapkan uang Merpati atau dia melakukan penipuan terhadap Merpati. Itu jelas. Dan tetapi kalau dia dihukum badan, masuk penjara, ya kita nggak bisa kejar uang dari dia kan. Tapi kalau Merpati mau, putusan pidana ini bisa kita pakai untuk membuka kembali perkara perdata yang kita pending saat ini, untuk mengejar hartanya dia. Sebab putusan pidana kan nggak bisa mengeksekusi hartanya dia. Siapa yang seharusnya sekarang memimpin tim gabungan untuk melakukan pengejaran uang ini? Jika ini dianggap uang negara, mengapa bukan negara yang mengejar? Merpati ini kan badan hukum milik negara, BUMN. Jadi negara kan sudah menempatkan sejumlah uang modal untuk mendirikan usaha ini, sehingga negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang saham, dan Merpati ini adalah perusahaan swasta, sudah bergerak di bidang bisnis meskipun pemiliknya adalah negara atau pemerintah, makanya disebut BUMN. Jadi saya kira soal yang berhak mengejar uang ini adalah jelas Merpati, karena yang dirugikan itu Merpati, yang punya uang 1 juta tidak dikembalikan itu Merpati. Nah, kalau misalnya Merpati itu ingin serius untuk menangani ini, kan ada banyak cara sebenarnya untuk mengejar uang yang 1 juta ini, yang sudah berkurang sebesar $5.000. Dan keseriusan Merpati ini, kalau misalnya biaya menjadi permasalahan, yang saya terakhir dengar itu kan Merpati menyerahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk mengejar eksekusi. Saya jelaskan bahwa Kedutaan Besar itu tugasnya 3. Pertama, mewakili negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah, negara dan rakyat, pemerintah, dan yang ketiga Presiden Republik Indonesia. Jadi dia tidak menangani perkara urusan-urusan seperti ini. Memang dia ada kepala bagian hukumnya, itu untuk menangani warga negara Indonesia yang berada di Amerika yang mempunyai masalah hukum. Nah, tetapi itu dalam arti kata, misalnya ada warga negara Indonesia yang ditangkap karena dia itu gelap, statusnya ilegal. Nah itu kedutaan itu harus mendata dan harus mengurus. Nah kalau misalnya ini kan perkara perdata, kedutaan besar itu tidak punya orang dan tidak punya kewenangan untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Nah kebetulan di Amerika itu kan semua serba
pakai hukum kalau masalah seperti ini. Maka mereka pun berpikirnya ya kan ada pengacara dan ini BUMN milik negara, ya tunjuk sajalah pengacara di Amerika untuk memproses. Kedutaan akan membantu sebesar kewenangan diplomatik yang dia miliki saja.